Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakash syukru kulluhu wa ilayka yarji'ul amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruhu wa lakal hamdu ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli dhalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul kabirul muta'al. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa afdali al. Wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fahiya wasiyatuhu subhanahu lil awaili wal awakhir, wa biha tasmud dhamair wa tariqul masyair wa tuqbalu sya'air. Wahia zadul hakikiyu fi hadhihi dunya wa fi ghayahibil maqabir wa bihan najatu yawma tublas sarair. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita di setiap pagi, siang dan malam. Bertaubatlah, beristighfarlah, memohon ampunlah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala dosa-dosa yang seringkali kita lakukan. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, ketika seseorang merasakan kerinduan yang begitu berat, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin mencari cara agar kerinduan yang sedang ia rasakan itu bisa terbalas. Tak peduli dengan berbagai macam rintangan yang menghadang, tak peduli dengan berbagai macam hal yang coba menghalang, apapun itu akan dilaluinya sebisa mungkin agar bisa berjumpa dengan sesuatu yang sedang ia rindukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang sudah seharusnya, demikianlah yang sudah sewajibnya dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mengatakan bahwa dirinya merindukan surga dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya bagi dia mengerahkan usaha semaksimal mungkin agar bisa masuk ke dalam surga dan melihat Rabb-Nya Tabaraka wa taala di tempat terindah, di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Lihatlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, di mana mereka adalah contoh nyata dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar memperlihatkan kesungguhannya dalam menginginkan surga serta keinginan kuat agar bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang lebih memilih dihina, disiksa, dihajar, dihabisi hingga mati daripada harus kembali pada kekufuran yang dahulu pernah mereka yakini. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, siapakah yang tidak mengetahui beliau? Muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat yang suara sandalnya terdengar di dalam surga sementara beliau masih di dalam dunia. Beliau rela disiksa oleh majikannya yang ketika itu bernama Umayyah bin Khalaf demi menjaga keislamannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengisahkan bahwa pada suatu hari Umayyah bin Khalaf dengan sangat kejinya
mengikat tali yang sangat kencang di leher Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Setelah itu, ia pun melemparkan Bilal ke anak-anak remaja kaum musyrikin. Kemudian mereka menjadikannya sebagai mainan yang ditarik ke sana kemari di lereng-lereng gunung yang berada di Mekah. Selain itu jamaah, di hari yang lain, apabila matahari sudah mulai memuncak panasnya, Bilal pun diseret ke tengah padang pasir, diikat dan diletakkan di atas dadanya batu besar yang sangat panas, seraya diancam, la tazalu hakadha hatta tamuta atau takfuru bi Muhammadin wa ta'budul Lata wal Uzza. Wahai Bilal, kalau engkau terus-terusan seperti ini, maka engkau akan tetap merasakan siksa yang sedang engkau rasakan seperti ini. Kecuali siksaan ini akan berhenti jika engkau mau kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, lalu engkau mau kembali menyembah Lata dan Al-Uzza. Bilal tidak goyah dengan ancaman tersebut. Bilal tidak gentar dengan apa yang diucapkan oleh Umayyah bin Khalaf. Bahkan Bilal berani menimbalinya dengan mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, aku tidak akan pernah mempersekutukannya. Hingga pada akhirnya ia pun dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siksaan dahsyat juga menimpa sahabat yang lain, seperti Ammar bin Yasir beserta kedua orang tuanya, di mana ayahnya disiksa hingga berpisah dengan dunia, dan ibunya yang bernama Sumayyah ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal hingga mati pula. Bayangkan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sekeluarga, anak, bapak dan ibu dihina, disiksa, dihabisi sampai mati karena mempertahankan Islam. Mengapa mereka rela sampai diperlakukan seperti itu? Jawabannya ialah karena mereka benar-benar merindukan surga, karena mereka benar-benar ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan sekarang dengan kondisi kita. Apa yang telah kita berikan untuk Islam? Sudahkah kita berperan untuk menghidupkan syiar-syiar Islam? Atau bahkan malu dengan ajaran Islam itu sendiri? Betapa banyak orang yang mengaku cinta pada agama Islam, namun perbuatannya malah mencoreng Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika kita memang ingin masuk ke dalam surga, maka buktikanlah keinginan tersebut dengan perjuangan yang sesungguhnya, bukan hanya dengan kata-kata. Jamaah azani Allah wa iyyakum, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang akan membuktikan bahwa seseorang itu benar-benar merindukan surga dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang tersebut tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang benar-benar ingin masuk ke dalam surga dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pernah ada keinginan dalam benaknya untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Mengapa bisa demikian? Karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebab seseorang tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat yang sering kali kita dengar, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang yang mempersekutukan Allah, mereka akan berada di neraka Jahannam kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Ini adalah bukti pertama. Seseorang jika dia memang ingin masuk ke dalam surga, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mempersekutukan Allah. Bukti yang kedua, di antara bukti lain yang menunjukkan bahwa seseorang itu benar-benar ingin meraih surga dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia semangat dan berusaha meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu agama. Orang-orang yang senang mempelajari ilmu agama,
maka jalan mereka menuju surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pertanyaannya, mengapa harus dengan belajar ilmu agama? Maka jawabannya ialah karena dengan mempelajari ilmu agama, seseorang akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Tentu hal ini akan memudahkannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban serta memudahkannya masuk ke dalam surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadis sayyidil mursalin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang bisa membuktikan seseorang itu benar-benar ingin meraih surga, yang ketiga adalah tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, alias berbakti pada kedua orang tuanya. Berbakti pada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah bukti seorang hamba menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena kedua orang tua merupakan salah satu cara termudah yang menghantarkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Karena kedua orang tua merupakan dua pintu surga yang Allah sediakan di muka bumi ini. Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan mudah masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, siapa saja yang menyia-nyiakannya, bahkan sampai merusaknya, maka besar kemungkinan dia akan merugi dan sulit untuk masuk ke dalam surga. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Kedua orang tua itu adalah pintu tengahnya surga. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfaz. Jika engkau mau menyia-nyiakan pintu tersebut, silahkan, kata Rasul. Tapi nanti kelak engkau akan menanggung resikonya sendiri. Jika engkau menjaganya, maka silahkan. Kelak engkau akan beruntung atas apa yang kamu lakukan. Hadis riwayat At-Tirmizi dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Oleh karena itu jemaah sekalian, manfaatkanlah sebaik mungkin keberadaan kedua orang tua kita yang masih hidup. Jadikanlah keduanya sebagai sarana untuk menuju surga dengan cara berbakti kepada mereka berdua dalam menjalankan hal-hal yang disyariatkan. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita baru menyadari betapa berartinya keberadaan kedua orang tua kita setelah mereka telah tiada. Jika kedua orang tua kita sudah meninggal, maka pintu surga yang besar kemungkinan memudahkan kita untuk masuk ke dalamnya itu sudah tertutup. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsinan." Apabila seorang muslim dia masih memiliki kedua orang tua, lalu dia senantiasa berbakti kepada keduanya pagi, siang dan malam, illa fatahalahullahu babaini yakni minal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan dua pintu surga baginya, bagi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa in kana wahidan fawahid. Namun apabila salah satu dari kedua orang tuanya itu ada yang meninggal, maka ketika dia berbakti kepada bapak atau ibunya, pintu surga hanya terbuka satu. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah mala khairil wara ar-rasulul mujtaba an-nabiyul mustafa kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي إندونيسيا وفي كل مكان. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.